لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri kisah muamalah dan faedahnya pada kesempatan ini kita akan ceritakan kisahnya Abu Bakar, berupa hibah beliau kepada putri beliau sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar ini dulu pernah memberikan hasil sebidang kebun kurma yang senilai 20 wasak kepada putri beliau Aisyah. Namun Aisyah belum menerimanya, sehingga Abu Bakar ini beliau merasa ketika ajalnya sudah dekat, beliau panggil itu Aisyah. Dan beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, saya sangat bahagia apabila saya tinggalkan engkau dalam keadaan kaya. Dan sungguh saya dahulu itu pernah menghibahkan hasil dari sebidang kebun kurma senilai 20 wasak kepada engkau. Seandainya dulu engkau menerimanya, maka niscaya hasil itu menjadi milikmu. Tetapi hari ini menjadi bagian dari warisanku yang nanti engkau akan bagikan kepada saudaramu dan kepada saudarimu." Dari kisah Abu Bakar ini kita bisa mengetahui bahwa Abu Bakar ini pernah menghibahkan kepada putri beliau Aisyah senilai 20 wasak dari hasil kebun kurma, tapi Aisyah belum menerimanya. Sehingga ketika beliau merasa sudah dekat kematian beliau, Abu Bakar ini memanggil Aisyah dan ingin menjadikan harta hibah tadi yang belum diterima oleh Aisyah itu sebagai harta warisan yang nanti akan dibagi oleh Aisyah kepada saudara-saudaranya yang lain, senilai 20 wasak. 20 wasak itu satu wasaknya itu senilai 60 sok. Satu sok itu 4 mud yang seukuran dengan 2 telapak tangan penuh, cakupan dari 2 telapak tangan penuh itu satu mudnya. Jadi satu sok ada 4 mud. 5 wasak itu 720 kg dan 20 wasaknya jadi 2880 kg. Jika dikalkulasi dengan harga kurma per kilogramnya seumpamanya adalah 50.000, maka nilainya sekitar 100 juta lebih. Apa faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ini? Yang pertama adalah bahwa sumbangan atau hibah atau hadiah yang belum diterima oleh pihak kedua, maka tidak mengapa pihak pertama itu mengambil kembali atau menarik kembali. Sehingga contohnya dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, simak tadi dari ceritanya Abu Bakar. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha belum menerima hibahnya, maka Abu Bakar As-Siddiq itu mengambil kembali atau menarik kembali hibahnya. Atau misalnya ketika kita berikan contoh, kalau ada seseorang yang akan menghibahkan mobilnya kepada orang lain, saya akan hibahkan mobil saya merek demikian kepada engkau. Kemudian pihak kedua pun setuju dan mengatakan saya terima hibahnya. Belum terjadi serah terima mobil, pihak pertama akan menarik kembali hibahnya, menarik kembali ucapan hibahnya. Maka ini dibolehkan karena memang pihak kedua belum menerima kendaraan tadi atau harta hibah tadi. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Bakar tadi, bahwa hibah itu belum berlaku kecuali setelah serah terima barang, atau kecuali setelah pihak kedua memegang barang. Jika pihak kedua sudah menerima barangnya, sudah memegang barangnya, maka orang yang memberikan hibahnya, orang yang menyerahkan hibahnya itu nggak boleh menarik kembali hibahnya, nggak boleh. Karena barangnya itu sudah menjadi milik orang lain,
sudah ada ya perpindahan kepemilikan hak milik atas barang itu, sehingga tidak halal baginya untuk menarik kembali kalau sudah diterima oleh pihak penerima. Meskipun ya kedua belah pihak ini, baik pihak pertama atau kedua ini masih ada di satu majelis, ya misalnya di majelis akad ya, masih ada di situ, tapi sudah diserahkan, misalnya sudah menyerahkan buku, sudah dihibahkan, nih bukunya sudah saya hibahkan, sudah diterima bukunya oleh pihak kedua, maka pihak pertama nggak boleh menarik kembali apa yang sudah dia hibahkan. Sehingga dari faedah kedua ini ya disimpulkan atau diringkas bahwa hibah itu belum berlaku jika belum terjadi serah terima barang. Dengan kata lain, hibah itu telah berlaku dan sempurna ya setelah serah terima barang. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ceritanya Abu Bakar tadi ya, bahwa hibah itu berbeda dengan akad jual beli. Kalau di dalam akad jual beli itu dibolehkan adanya khiyar majelis, ya, jadi ketika pembeli itu masih di majelis akad, ya, di toko penjual atau di tempat transaksi penjualan, maka pihak pembeli boleh mengurungkan pembeliannya. Itu namanya hak khiyar. Ya, ketika pihak pembeli itu masih di majelis akad, itu dibolehkan. Itu namanya khiyar majelis. Sebagaimana hadis yang kita pahami ya. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi itu ya memiliki hak untuk membatalkan atau meneruskan akad selama keduanya belum berpisah di majelis. Tetapi dalam akad hibah itu tidak bisa disamakan. Dalam akad jual beli itu memang bisa adanya hak khiyar majelis, karena jual beli itu kan ada iwatnya, ada padanannya. Ketika kita beli barang, ada sesuatu yang harus kita tukarkan, yaitu uang. Sehingga di situ butuh ya ketelitian, ya, butuh kecermatan. Kadang-kadang pihak pembeli itu tergesa-gesa, sehingga dia melakukan jual beli barang ya dengan tidak teliti. Ya disinilah ya syariat Islam itu memudahkan, ya memberikan kesempatan atau ruang bagi pihak pembeli untuk membatalkan akad ya ketika dia masih di majelis akad. Sedangkan akad hibah itu bukan termasuk akad perpindahan kepemilikan dengan adanya padanan, yaitu murni dari satu pihak kepada pihak lain. Itu namanya akad tabaruk, ya tolong menolong ya, jadi satu pihak kepada pihak yang lain, hibah, sedekah, ya hadiah, di mana orang yang memberikan itu ya tidak berharap adanya pengganti atau iwat, ya sehingga nggak pas ya kalau kita menyamakan ya atau mengkiaskan atau menganalogikan ya, hibah itu dengan jual beli, sehingga hibah itu menjadi tetap dan sempurna, artinya kepemilikan barangnya sudah berpindah kepada pihak kedua dengan adanya serah terima, sehingga meskipun keduanya masih di majelis akad, yaitu sudah terhitung hibah karena barangnya sudah diterima oleh pihak kedua, sehingga pihak pemberi tidak boleh menarik kembali. Sebabnya adalah kalau kita menarik kembali hibah yang sudah kita berikan pada orang lain, itu diumpamakan ya anjing yang muntah dan menelan kembali muntahannya. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, kami tidak memiliki perumpamaan buruk bagi orang yang menarik kembali pemberiannya atau hibahnya, melainkan seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Jadi anjing yang binatang najis, yang kalau kita terkena najisnya harus kita basuh 7 kali, dan salah satu basuhannya adalah dengan debu, ya anjing ini muntah, kemudian dia menjilati dan memakan kembali muntahannya. Ini perbuatan yang buruk, dan orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti ini ya, seperti anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah meskipun pihak kedua ridho, ya meskipun pihak kedua ridho, maka tetap pihak pertama tidak dibolehkan untuk menarik kembali pinjamannya. Karena seharusnya ketika seseorang sudah menghibahkan, misalnya orang tua dalam kasusnya tadi sudah menghibahkan kepada anaknya, meskipun anaknya ridho untuk mengambil kembali,
karena sudah diterima oleh anaknya sudah memegang. Maka kalau anaknya sudah memegang, ya orang tua sebagai pihak yang memberikan sumbangan ya nggak boleh, ya nggak boleh untuk menarik kembali, ya sebabnya itu adalah kebaikan. Dia seharusnya ya pihak pertama, pihak yang memberikan hibah itu seharusnya ingin mengharapkan ya pahala dari Allah SWT, ya ikhlas, ya sukarela dalam memberikan hibahnya itu, dan nggak berharap untuk memilikinya kembali dengan cara menarik kembali hibahnya, karena barang itu sudah bukan miliknya, ya, bukan miliknya secara takdir, ya, karena sudah berpindah, ya, karena sudah diterima oleh orang lain, dan juga tidak memilikinya secara syariat, karena syariat Islam ya menjelaskan dan memastikan bahwa ketika barang hibahnya sudah diterima oleh pihak kedua, itu sudah miliknya pihak kedua. Semoga kita bisa mengambil faidah dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah, ya, hibah beliau kepada Aisyah, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.